saya tidak pernah lihat dalam satu sesi pun kemarin Pak Anies memuji Jokowi. Ya, jadi memang yang paling kasihan ya dari tiga paslon ini adalah Pak Ganjar ya. Dari segi ketegasan posisi dia harus mencoba menyeimbangkan. Balik lagi Mas ke masalah scoring ya. 0 sampai 100. Pak Anies berapa? Pak Prabowo berapa? Pak Ganjar berapa? Hai Sobat Politician Academy, kembali lagi dalam podcast The Politician, podcastnya Politician Academy. Masih bersama dengan Bonggas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas sebuah topik yang menarik sekali karena baru kemarin kita melaksanakan debat pertama dari rangkaian 5 debat Capres dan Cawapres. Nah, debat pertama ini menimbulkan impresi yang bermacam-macam di masyarakat, nanti kita bahas bersama. Tetapi kali ini kita mendapatkan kehormatan, kita kedatangan seorang tamu, namanya Mas Wisnu Yuwono. Mas Wisnu adalah seorang akademisi dari Universitas Indonesia. Kita nanti akan membahas banyak tentang ini, tapi pertama kali kita ingin menyapa dulu Mas Wisnu. Selamat datang di podcast. Terima kasih banyak Mas Bonggas, Politician Academy. Siap. Nah, Mas Wisnu, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam topik yang menarik sekali untuk kita bicarakan, Mas Wisnu boleh memperkenalkan diri dulu? Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Bonggas sekali lagi atas undangannya. Saya Wisnu Yuwono, saya dosen di Universitas Indonesia, dikenal sebagai pakar politik kebijakan publik. Saya mendapat gelar S1 dari Fakultas Ekonomi di UI tahun 1993, kemudian saya mengambil S2 Masters of International Affairs di Columbia University di New York, dan kebetulan mendapat rezeki untuk meneruskan studi S3 di London School of Economics Political Science. Disertasi saya terkait dengan sejarah politik, reformasi tata kelola dan anti korupsi di Indonesia dari tahun 45 hingga zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wah, mantap. Berarti luar biasa ini. Kalau kita dengar dari background-nya, ini sudah tepat sekali berada di segmen kita ini gitu ya. Karena Mas Wisnu, kita kali ini akan membahas tentang masalah debat pertama kemarin, di mana topik-topiknya mengenai pemerintahan, politik, penegakan hukum, penanggulangan korupsi yang baru saja kemarin terjadi dan ditanggapi publik bermacam-macam ya. Saya yakin Mas Wisnu mengikuti ini juga ya? Iya, saya mengikuti tadi malam ya, full ya? Dari jam 7 sehingga lebih dari jam setengah 10 kalau tidak salah. Siap. Cukup panjang. Iya, panjang. Nanti kita bicara mengenai masalah teknis, tapi kita coba bicara mengenai masalah yang substansi dulu dalam konteks ini. Secara umum sebetulnya Mas Wisnu cukup puas nggak dengan debat pertama kemarin yang baru dilaksanakan? Ya, dari segi hiburan ya, dari segi drama itu mungkin menarik ya. Tapi dari segi substansi sayangnya karena mungkin topiknya terlalu banyak di cover, sehingga memaksa para capres itu menjawabnya tidak bisa secara komprehensif. Jadinya sepotong-sepotong, apalagi dibatasi dengan waktu yang begitu terbatas, 2 menit, 1 menit gitu ya. Jadi ini yang terus terang mengganggu bagi para capres untuk memberikan respons yang komprehensif terhadap jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh para panelis melalui para pembawa acara. Gitu sih. Tapi kemarin aja waktunya udah 2 jam lebih Mas ya. Jadi kalau mau serius harusnya berapa lama ini? Iya, maksud saya mungkin topiknya jangan terlalu spesifik, jadi terlalu banyak ya. Misalnya
demokrasi dan penegakan hukum. Gitu. Jadi 2 topik aja, tidak usah ada subtopik HAM, anti korupsi gitu kan. Nah itu kan akhirnya jadi terlalu banyak dan ya sepotong-sepotong karena dikejar waktu. Jadi kalau menurut Mas Wisnu dari debat kemarin substansinya kurang dari capres-capres kita. Iya, substansinya kurang. Jadi misalnya terkait dengan HAM, para misalnya kandidat Anies dan Ganjar lebih kepada mencoba menyerang Prabowo dari segi rekam jejak HAM, padahal kan HAM bisa dilihat dari segi kebijakannya ya, apakah rekonsiliasi, apakah penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM, pengadilannya seperti apa gitu. Itu kan yang seharusnya lebih penting ya dari aspek kebijakannya, bukan lebih mencoba menggali rekam jejak dari salah satu capres. Itu sih menurut saya yang disayangkan gitu. Juga misalnya terkait dengan penegakan hukum kan akhirnya fokusnya lebih banyak kepada keputusan Mahkamah Konstitusi, padahal kan penegakan hukum ada kejaksaan, ada polisi, ada kehakiman gitu kan, dan Mahkamah Konstitusi kan juga tidak hanya memutuskan mengenai capres gitu. Jadi saya rasa itu yang membuat kenapa debat ini dari segi substantif kurang dalam. Malah tadi entertainment dari segi lebih kepada entertainment. Saya rasa itu menarik ya, terutama pada saat momen-momen emosi, terutama dari paslon nomor 2 ya. Nah itu kan yang menarik perhatian publik ya. Memang sih, maksudnya pastinya tidak terhindarkan unsur entertainment, tapi menurut saya untuk debat ini kan harusnya lebih banyak substansinya. Itu yang walaupun sebetulnya kalau kita lihat masalah di negara kita kan memang banyak sekali. Mustahil juga untuk bisa dipadatkan dalam jangka waktu ini aja. Kita udah 5 kali ya, 5 kali dan kemarin itu ada 6 segmen gitu ya. Artinya kalau kita mau bahas katakanlah isu HAM saja, mungkin satu topik debat presiden khusus mengenai masalah HAM aja, belum masalah korupsi, masalah. Nah ini kemarin kan memang coba dipadatkan beberapa isu yang yang mirip-mirip ke dalam satu itu. Nah sekarang kita bicara substansi sekarang dalam konteks yang menjadi isu debat kemarin, katakanlah misalnya dalam konteks penegakan hukum dan penanggulangan korupsi. Ya, ini tentu saja menjadi masalah kita bersama. Indeks korupsi kita itu semakin turun ya. Penanggulangan korupsi juga dilihat orang makin lemah. Kemudian bagaimana proses hukum dilihat belum sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, dari ketiga paslon yang ada dalam konteks penegakan hukum dan penanggulangan korupsi, Mas Wisnu melihat siapa yang lebih leading dalam konteks ini? Ya, kalau dari segi penguasaan materi, saya melihat Anies Baswedan yang sangat menguasai materi, karena memang dia dari segi kiprahnya kiprahnya cukup banyak dalam berbagai macam peristiwa anti korupsi ya. Dia pada waktu jadi rektor Universitas Paramadina kan juga masuk dalam tim 8, kalau nggak salah juga pada saat tim 8 apa Mas? Tim 8 waktu itu dalam rangka konflik KPK dengan polisi, kalau nggak salah Cicak Buaya, bukan? Cicak Buaya, betul. Saya lupa antara Cicak Buaya atau kan ada 2 kali itu konflik KPK dan polisi ya, tapi saya ingat dia terlibat di situ. Terus dia dalam pengadilan pelanggaran etik. Saya ingat dia menjadi ketua komite etik pada waktu itu yang menghukum Abraham Samad, tapi Abraham Samad dianggap melakukan pelanggaran etika tapi ringan gitu, sehingga tidak berat seperti sekarang ya, ketua KPK sekarang. Jadi dari segi kiprah dan pengalaman ya tidak heran Anies Baswedan menguasai, terusnya untuk anti korupsi. Untuk masalah penegakan hukum dan anti korupsi, atau kalau penegakan hukum memang terlihat agendanya adalah mengungkit masalah ketidakadilan. Betul.
Dan keberpihakan udah pasti itu implicitly pesannya terkait dengan peristiwa Mahkamah Konstitusi, gitu. Jadi lebih kepada sebuah kasus tertentu ya, bukan sebuah upaya komprehensif bagaimana misalnya memastikan penegakan hukum itu adil bagi masyarakat. Misalnya apa yang kurang dari kehakiman, apa yang kurang dari kejaksaannya gitu kan. Itu saya rasa yang belum pernah disentuh oleh kesemua kandidat. Menurut Paslon 02 kesejahteraannya kurang, jadi akan disejahterakan untuk kehakiman, terus aparat itu hukum. Dia. Sayang fokusnya Paslon 2 Pak Prabowo fokusnya pada kesejahteraan, ya itu memang salah satu unsur penting ya. Tapi kan kita itu juga udah tahu bahwa hakim, bahkan hakim konstitusi itu sebenarnya gajinya sudah lumayan, itu udah mendekati ratusan juta. Saya dengar. Jadi selama ini menunjukkan bahwa kesejahteraan itu tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungan dengan penegakan hukum. Karena terbukti hakim baik di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi walaupun sudah dinaikkan kompensasinya tetap masih ada yang ditangkap oleh KPK. Jadi ini bukan masalah kesejahteraan sejarah. Jadi bukan nggak ada. Ya itu salah satu faktor, tetapi bukan yang utama. Masalah integritas pembangunan sistem yang memastikan ada pengawasan internal yang ketat. Masalah etika dari hakim, memilih personil hakim yang berintegritas, itu menurut saya lebih penting dibandingkan kesejahteraan. Ya. Mungkin semakin sejahtera, kebutuhannya juga semakin meningkat. Jadi kurang terus. Ya, semua orang pasti punya kebutuhan ya, tapi pasti tidak akan terhingga. Tapi maksud saya dari gaji yang sekarang, maksudnya kalau mau dalam cukup lah, standar harusnya yang tidak mewah banget, seharusnya cukup. Cukup ya, harusnya. Jadi mestinya ada faktor lain selain masalah kesejahteraan saja gitu dalam konteks. Saya rasa yang paling penting bukan kesejahteraan, tetapi masalah membangun integritas di dalam sistem kehakiman, transparansi, kemudian akuntabilitas. Itu yang paling penting dibandingkan sekedar fokus pada kesejahteraan. Saya tahu kesejahteraan itu pasti populer. Mana ada orang yang tidak mau naik gajinya, gitu ya. Tapi ya itu di satu sisi bisa menyesatkan publik karena terbukti juga dari berbagai macam kasus ya, walaupun dinaikkan kompensasinya hakim Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, ternyata banyak yang terjerat korupsi juga. Oke. Baik, sekarang kita masuk kepada topik lain mengenai masalah HAM. Masalah HAM. Dan masalah HAM kemarin kita bisa lihat tampaknya tadi Pak Wisnu sudah sempat sebut bahwa pasangan 02 ini cukup diserang dalam konteks tadi track record. Ya. Menurut Mas Wisnu, cara seperti ini ya, atau strategi mengolah masa lalu itu efektif nggak untuk atau diharapkan keluarga sebetulnya dalam debat-debat seperti ini? Karena Pak Prabowo kemarin menjelaskan bahwa ini isu yang 5 tahun sekali saya hadapi kalau saya ini. Nah, maksudnya apakah isu itu relevan untuk terus diangkat? Misalnya kayak masalah pengadilan ad hoc, masalah Lampung dan lain-lain sebagainya gitu ya, permasalahan di masa lalu. Gimana, Mas? Ya, saya rasa masalah hak asasi manusia tentu saja sangat penting ya, dan perlu dicari solusi yang adil terutama bagi keluarga korban. Namun memang kalau dari segi motivasi politik saya rasa itu wajar gitu ya bagi lawan politik, apalagi Pak Prabowo dari segi survei pollingnya paling tinggi. Nah, ini kan salah satu amunisi yang dipakai ya oleh lawan-lawannya untuk mencoba menurunkan kepopularitasnya. Cuman mungkin dengan Pak Prabowo yang sudah umur 70 tahun, generasinya
berbeda ya, di mana voting pemilih ini kan lebih banyak generasi Z, generasi milenial. Mungkin tahun 2004 isu itu sangat efektif karena masih banyak generasi X ya yang punya memori kolektif ya, masih ingat terhadap kasus-kasus HAM. Tapi masalahnya ini kan sekarang generasi Z, milenial yang mungkin merasa bahwa isu HAM ini bukan terlalu hal yang penting bagi generasi ini, sehingga mereka merasa bahwa masih ada hal-hal isu yang lebih penting lainnya, jadi tidak terlalu berpengaruh sepertinya pada popularitas Pak Prabowo. Oke. Jadi ya harusnya mereka membicarakan mengenai konteks HAM di masa depan, begitu? Atau yang sekarang sedang dihadapi, misalnya kemarin contoh kasusnya di Papua. Di Papua ya. Itu kan relevan sekali ya, karena sampai sekarang masih bermasalah. Gitu. Iya. Gimana? Kalau untuk Papua, saya rasa mungkin ini sebuah upaya dari lawannya, tidak hanya Prabowo ya, tapi mungkin untuk Pak Jokowi juga, karena kan Pak Jokowi selama ke presidennya kan dia paling aktif tuh ya, sering ke Papua gitu ya, bahkan PON waktu itu tuh Papua jadi tuan rumah gitu. Betul. Jadi sebenarnya ini tidak spesifik ke Pak Prabowo, tapi lebih kepada Pak Jokowi juga untuk menyoroti bahwa presiden sudah sering bolak-balik ke Papua, menunjukkan perhatiannya kepada Papua, tapi kok masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, sehingga mungkin ini masih banyak kekurangan di pemerintahan Jokowi gitu. Jadi saya rasa sih keurgensian HAM ini yang tentu saja kalau kita sebagai akademisi ya menganggap HAM itu penting ya, tapi ini kan kita berbicara soal kompetisi presiden ya. Jadi yang mempunyai suara adalah publik mayoritas. Kalau publiknya tidak menganggap itu prioritas, ya pastinya tidak akan terlalu mempengaruhi popularitas presiden tersebut. Dan itu kan kepentingan dari kandidat presiden adalah bagaimana dia meningkatkan elektabilitasnya, itu sih. Iya. Nah, kalau dalam konteks human rights ya, kemarin dibahas juga mengenai tragedi kilometer 50 dan masalah Kanjuruhan. Kalau menurut saya itu masih sangat relevan untuk dibicarakan. Nah, menurut Mas Wisnu, pendekatan atau solusi yang ditawarkan oleh capres-capres ini yang menarik yang mana? Dari siapa? Jadi ini kan maksudnya terutama mungkin dari Pak Anies ya, yang mengangkat itu ya, Kanjuruhan dan kilometer 5 ya. 50. Saya rasa itu sangat valid untuk diangkat karena memang belum ada solusi yang konkret, yang adil bagi para korban. Dan saya rasa bagus itu diangkat, tapi memang sepertinya tidak terlalu berpengaruh ya pada popularitas Pak Prabowo gitu, kalau menurut saya ya. Ini kita lagi-lagi berbicara dalam konteks kontestasi ketiga presiden ya kan, pasti motivasinya untuk itu kan. Tapi untuk menolong Pak Anies positioningnya sebagai oposisi Presiden Jokowi, mungkin itu menolong. Jadi kan Pak Anies positioningnya itu selalu, saya tidak pernah lihat dalam satu sesi pun kemarin Pak Anies memuji Jokowi. Kemarin kan. Jadi sebenarnya dia udah pasang positioning sejak awal, bahkan sejak awal. Pada waktu menjelaskan visi misi di awal sudah menjelaskan posisinya seperti apa. Kelemahan, mencari kelemahan, mencari kekurangan, ketidakadilan, tantangan yang masih ada gitu. Jadi saya rasa melalui debat ini Pak Anies ingin memposisikan bahwa dia benar-benar oposisinya Pak Jokowi, dan dia menggunakan isu Kanjuruhan dan kilometer 5. Walaupun saya rasa itu memang isu yang penting perlu diangkat sehingga publik masih tetap ingat. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai positioning ya, kejelasan posisi. Kemarin terlihat bahwa Mas Anies posisinya jelas berada di oposisi ya, dan Pak Prabowo jelas berada bersama Pak Jokowi.
ya keberlangsungan. Nah, pertanyaannya sekarang, Paslon 03 menurut Mas Wisnu itu menunjukkan positioning yang jelas tidak? Karena menarik ini kalau kita lihat ya, di satu sisi tentu saja Paslon 03 diusung oleh PDIP, di mana PDIP merupakan penyokong utama atau partai yang 2 periode berkuasa. Tapi di sisi lain dalam kontestasi yang sekarang, beliau tidak berada bersama dengan barisannya Pak Jokowi. Menurut Mas Wisnu gimana positioning dari Pak Ganjar? Iya, jadi memang yang paling kasihan ya dari 3 paslon ini adalah Pak Ganjar ya. Dari segi ketegasan posisi dia harus mencoba menyeimbangkan antara meneruskan legasi Pak Jokowi tetapi juga mengkritik berbagai macam kekurangan yang terjadi di era Pak Jokowi. Misalnya dia juga menyinggung soal HAM, Papua kan juga dia juga menyinggung. Terus soal MK dia juga menyinggung. Jadi itu beberapa poin yang mencoba dia sebagai oposisi Pak Jokowi, tapi di sisi lain ternyata dia tidak secara eksplisit menyatakan mendukung program Jokowi. Jadi nama Pak Jokowi itu saya rasa nggak pernah disebut oleh Pak Ganjar tuh kemarin malam ya. Ataupun kalau disebut sangat jarang. Nah ini menarik gitu ya. Padahal kan kita tahu bahwa popularitas Pak Ganjar pada waktu itu tinggi kan karena dia dianggap sebagai penerus Pak Jokowi. Betul. Nah ini akhirnya yang menurut saya tidak heran beberapa survei dia jadi turun karena positioning dia, kekuatan dia sebenarnya itu adalah sebagai penerus Jokowi. Dan dengan mengkritik Pak Jokowi kemarin sebelum debat ditambah dengan debat ini, jadi dia lebih cenderung mengarah ke oposisi walaupun mungkin tidak se ekstrim Pak Anies. Nah ini mungkin sebuah gambling juga, gambling juga ya. Tapi kita lihat apakah efektif atau enggak. Saya rasa untuk segi positifnya dia mencoba menunjukkan track record dia di Jawa Tengah. Jawa Tengah program-program kerakyatan dia yang segala macam. Tapi jarang menyebut kesuksesan program pemerintah Presiden Jokowi. Nah jadi ini menarik gamble seperti ini apakah akan efektif atau tidak. Yang menarik berikutnya sebetulnya cawapresnya masih merupakan Menko Polhukam aktif loh, nggak cuti gitu ya. Jadi untung kemarin nggak ada debat cawapres ya. Atau mungkin sebetulnya nggak untung ya. Harusnya dari 6 segmen itu kan harusnya paling nggak ada 1 segmen yang diberikan kepada cawapres biar kita pengen tahu bagaimana view mereka, tanggapan mereka, respon mereka terhadap masalah yang penting ini gitu ya, masalah demokrasi. Pemanasan ya sebelum debat cawapres sebelumnya gitu kan. Sebelum berlangsung gitu. Betul. Jadi kalau kemarin balik lagi pertanyaan positioning di sini yang abu-abu kemarin Pak Ganjar gitu ya. Iya, yang abu-abu terus terang Pak Ganjar ya, karena ya saya sih tidak heran karena dia dalam posisi dilematis ya. Apalagi partainya kan juga tokoh-tokohnya mengkritik Pak Jokowi selama sebulan terakhir ini. Dan ternyata juga dari segi survei kan, beberapa survei juga dari segi partai juga PDI ternyata juga menurun juga. Nah ini saya rasa menarik untuk diperhatikan. Bagaimana implikasi dari shifting yang cukup radikal dari PDIP dan Pak Ganjar yang tadinya memposisikan sebagai penerus Jokowi tiba-tiba menarik diri dari legasi Jokowi. Betul. Ya, jadi abu-abu. Padahal kalau menurut Pak Ganjar itu hitam putih gitu kan. Udah nggak ada abu-abu gitu, tapi dia hitam putih. Tapi memang terlihat sekali kemarin mencoba mengkritisi gitu ya. Pak Prabowo juga coba dikritisi. Tapi arahnya akhirnya mengkritisi kepada capresnya, bukan apa yang sudah dilakukan gitu ya. Karena ya sedikit banyaknya yang bertanggung jawab mendukung Pak Jokowi, dukungan terbesar kan memang berasal dari PDIP, dari Partai Merah, betul. Ya jadi ini
saya pikir hal-hal yang menarik yang bisa kita lihat. Nah, hal lain apa? Kalau kita berbicara mengenai masalah program konkret atau kebijakan konkret, ya, yang ditawarkan oleh ketiga paslon, ya, dalam debat kemarin. Menurut Mas Wisnu, yang paling konkret memberikan masukan itu yang mana? Nah, itu dia, dari segi kemasan debat yang tadi saya kritik ya, yang memberi ruang sempit bagi para capres untuk secara komprehensif menyampaikan programnya, itu tentu saja tidak menguntungkan seluruh capres, sehingga akhirnya lebih banyak normatifnya. Tapi kalau mau dipilih dari ketiga capres, mungkin yang paling konkret dari segi anti korupsi, saya melihat Pak Anies ya, setidaknya secara tegas, misalnya dia berjanji akan merevisi undang-undang KPK. Kemudian dia juga mengusulkan istilahnya hotline Paris, mepet hotline Paris. hotline Paris, yaitu pengacara gratis. Bagi publik. Saya rasa itu sebuah program yang relatif konkret gitu. Mengajak masyarakat untuk memberikan imbalan kepada masyarakat yang juga melaporkan kasus korupsi atau menemukan gitu. Jadi mengajak masyarakat juga untuk terlibat aktif juga. Jadi untuk para pemirsa yang di kota pendidikannya tinggi, saya rasa mungkin Pak Anies dianggap pemenang. Tapi ya itu tadi, Indonesia yang pendidikannya tinggi, hidup di perkotaan, ya kurang lebih paling banyak 20 juta orang. Yang paling banyak 200 juta orang lebih adalah di pedesaan. Ini menjadi menarik apabila yang menang debat ini secara substantif, tapi dari segi emosional mungkin tidak terlalu bisa menimbulkan simpati. Mungkin taktik Pak Prabowo dengan meledak-ledak itu salah satu taktik juga kali ya, strategi untuk menarik pemilih yang berdasarkan emosi daripada pikiran rasional. Betul, Mas. Kalau kita mau bandingkan ya, Mas Wisnu kan bersekolah di luar, ya, ada di Amerika juga, kemudian di Inggris ya, Mas ya. Nah, debat-debat calon Perdana Menteri maupun calon Presiden di Amerika, polanya seperti ini atau? Karena saya sempat melihat bahkan mereka jauh lebih emosional, jauh lebih keras, dan jauh lebih kasar. Ya, kalau kita lihat ya dalam misalnya pada waktu Donald Trump melawan Hillary gitu ya, dan sebelumnya gitu. Menurut Mas Wisnu gimana? Dalam konteks ini ya, dalam konteks mekanisme debat dan lain-lain. Saya rasa Donald Trump itu merupakan contoh buruk kalau mau jadi. Contoh buruk, oke. Tapi Donald Trump kan kalau menurut saya merupakan anomali ya. Jadi dia seperti yang kita ketahui ya, pendukungnya lebih menggunakan emosi daripada rasional. Dan dia sengaja memainkan emosi tersebut ya dengan perkataan-perkataan yang memojokkan dan mungkin dianggap sebagai kasar, tapi itu efektif untuk menarik pemilih dari rural di Amerika. Jadi ini penampilan dan substansi juga kadang-kadang ada strateginya juga nih bagi para capres ini gitu. Lebih kepada fokusnya pada program itu untuk debat presiden Amerika. Untuk Perdana Menteri juga seperti itu, fokusnya lebih banyak kepada program, karena ya wajar, Amerika Serikat, Inggris adalah negara maju di mana mayoritasnya adalah penduduk menengah yang berpendidikan rata-rata S1. Jadi seyogyanya memang pikiran rasional yang lebih mendominasi. Tapi kalau dalam konteks negara berkembang, di mana mayoritas penduduk mungkin tingkat pendidikannya di bawah universitas, gitu kan. Nah, mungkin masalah emosional juga mempunyai faktor tinggi dan diperhitungkan oleh para strategis dari capres-capres ini, gitu. Jadi
Saya rasa itu sih yang Ya. saya bisa sampaikan. Ya. Nah, ini kita baru masuk ke debat pertama, Mas. Masih ada debat kedua, ketiga, keempat, kelima. Mungkin topik-topiknya yang ke depan lebih menyentuh masyarakat dibandingkan isu yang pertama ini ya. Benar sekali. Misalnya isu ekonomi, kesejahteraan, pengangguran, masalah lowongan kerja dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan isu-isu dan program yang ditawarkan oleh Capres nanti akan lebih konkret lagi gitu ya. Tapi pesan Mas Wisnu dengan debat yang sudah terjadi ini gitu ya, kepada KPU apa? Kalau melihat yang kemarin tadi kan dibilang isunya terlalu banyak gitu ya. Nah, ada lagi nggak, Mas? Ya mungkin pertama dari segi format debat ya. Misalnya dalam hal pengundian, pertanyaan segala macam itu terlalu protokoler, terlalu birokratis, berbelit-belit. Kemudian juga penyiar atau moderator itu lebih kepada sekedar timekeeping, ya, bukan orang yang men-challenge kandidat. Misalnya, saya rasa selain para kandidat juga moderator sebaiknya juga men-challenge kandidat sih, seperti misalnya yang ada di negara-negara maju. Jadi kalau mau saran sih memang harus ada perubahan total dalam hal format, dalam hal peranan dari moderator misalnya, dalam hal pemilihan topik juga jangan terlalu banyak dalam satu sesi debat. Mungkin paling banyak 3 topik saja, sehingga akhirnya kandidat benar-benar fokus pada topiknya lebih mendalam daripada terlalu banyak. Akhirnya karena waktu terbatas dan ya kan bayangkan ya, kita sebagai kandidat harus tahu soal HAM, demokrasi, penegakan hukum, anti korupsi. Itu dalam satu waktu harus menyampaikan itu kan pastinya ada yang terlewat. Nah ini saya menurut saya sayangkan, sehingga esensi dari debat itu tidak optimal. Nah, Mas Wisnu, ini pertanyaan menarik ya. Kalau kita kalau Mas Wisnu, saya minta untuk melakukan scoring ya, terhadap paslon yang kemarin tampil. Paslon 01, 02, dan 03 atau capres ya, karena cawapresnya kan tidak bicara ya. Cawapresnya jadi cheerleader Mas kemarin. Nah, gimana? Menurut Mas Wisnu tadi nggak disebutkan, mestinya cawapresnya juga perlu dikasih segmen juga. Gimana menurut Mas Wisnu? Iya, sayang ya bahwa ya itu tadi format KPU. Format KPU dalam menampilkan debat ini masih banyak kekurangan. Salah satunya ya capres hanya sekedar hadir jadi penonton saja. Saya kemarin tuh bayangkan ya Mas, kalau Pak Mahfud dikasih waktu di bidang yang sesuai dengannya, itu keren banget gitu ya. Apalagi cawapres yang lain juga bicara gitu ya. Jadi nggak sekedar cheerleader hore gitu ya, tepuk tangan gitu kan. Karena 6 segmen menurut saya cukup banyak ya, dan nggak fair kalau semuanya diberikan kepada capresnya. Benar. Ya, paling nggak ada 1 segmen lah gitu. Mungkin kita kirim pesan kepada KPU mungkin ya, untuk berikutnya bisa dibuat cawapresnya juga berbicara, karena setiap debat ini kan topiknya beda-beda. Kalau misalnya mereka kehilangan momen berbicara di sini, di momen berikutnya kan bidangnya udah nggak membicarakan itu lagi gitu. Iya, benar-benar. Padahal saya juga pengen tahu pertanyaannya Pak Anies itu kepada Pak Prabowo mengenai masalah bagaimana perasaan pada waktu MK memutuskan itu gitu ya, masalah kode etik itu ya. Kalau itu ditanyakan kepada Mas Gibran kayaknya asik juga itu ya. Tapi balik lagi Mas ke masalah scoring ya. 0 sampai 100. Waduh. Pak Anies berapa? Pak Prabowo berapa? Pak Ganjar berapa? Iya, ini berat ya, kayak saya yang uji tesis dan disertasi nih, memberikan nilai ke mahasiswa sehingga bisa lulus atau enggak gitu ya. Mas Bonggas juga pernah jadi dosen tahu. Tapi ya maksudnya ini mungkin tidak ada yang menang terlalu telak ya. Kalau ngasih skor, mungkin Mas Anies unggul tipis 80
mungkin 83. Berarti A lah ya. Iya. Kalau nilai ya A minus. A minus. Kalau di UI ya, A minus. A minus ya. Oke. Kemudian semuanya A minus sih sebenarnya. Oh, semuanya A minus. Tapi skornya berbeda dikit Oke. ya. Pak Mungkin Pak Ganjar 81, Pak Prabowo 82 mungkin. 82. Jadi yang paling bawah Nggak tetap terlalu. Pak Ganjar. Iya. Nomor 2 Pak Prabowo, yang terbaik Pak Anies. Iya, dengan iya. beda yang tipis-tipis tadi. Dengan tipis-tipis, aman ya. sekali itu tadi, Mas. Angka aman tadi. Angka apa? Aminus Semuanya semua. aminus semua. Baik, Ya. baik. Ya memang begitu, karena itu tadi formatnya tidak memungkinkan kandidat sepintar ya. apapun ya. Ya, nggak bisa untuk maksimal. Maksimal gitu. Ya, Jadi saya sarankan format yang begitu birokratis, bertele-tele, penuh dengan protokoler, Ya. itulah yang menghambat para kandidat capres untuk menunjukkan potensialnya dalam berdebat itu Ya. sih. Ya, ini sharing pengalaman aja, Mas. Kebetulan kami di Politician Academy, kami mempunyai banyak klien calon kepala daerah dan kepala daerah gitu ya di waktu lalu gitu ya. Dan memang masalah mempersiapkan debat itu menjadi sesuatu yang istimewa sekali gitu ya, karena ada satu daerah atau dua daerah yang kadang-kadang debatnya itu hanya satu kali atau maksimal 2 kali gitu. Jadi betul-betul ditunggu masyarakat, dan kami sebagai tim konsultan politik itu mempersiapkannya nggak sembarangan. Ya mungkin masyarakat ngelihatnya enak, cuma 2 jam, jawabannya gini, penonton kan enak ya menilai gitu. Tapi kami mempersiapkannya panjang, Mas. Nah, kadang-kadang ada yang kami latih selama 2 minggu. Ya, hampir setiap hari kita training cara menjawab gimana, gesturnya gimana, body language-nya gimana, cara menjawab terstruktur. Karena permasalahan dari setiap debat gitu ya, selalu masalahnya di waktu. Iya. Nggak pernah cukup untuk membicarakan masalah bangsa ini dalam 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Tapi bagaimana mengekstrak pemikiran yang panjang itu, penjelasan yang panjang itu dalam waktu yang 2 menit, 3 menit itu kan butuh keterampilan tersendiri. Benar-benar. Dan itu yang menjadi poin tersendiri bagi capres-capres ini, bagaimana bisa berkomunikasi secara efektif di depan layar di mana ratusan juta orang melihat dan akan menilai mereka. Ini saya yakin walaupun Pak Prabowo sudah berpengalaman 3 kali, ya ini yang keempat ya berarti ya. Saya yakin dia juga pasti masih nervous juga, gitu ya. Dan Pak Ridwan Kamil bilang kemarin salah satu yang training Pak Ridwan Kamil gitu ya selama 2 jam gitu. Kalau menurut saya 2 jam kurang gitu. Ya, karena perlu persiapan yang ya apalagi tadi masalahnya banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Tapi menarik itu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir sebetulnya apa nasihat atau suggestion. Nah, suggestion atau advice dari Mas Wisnu kepada ketiga paslon atau ketiga capres ini. Iya. Jadi menurut saya yang perlu ditekankan dari ketiga paslon itu sekali lagi program konkret. Dan masih terlalu banyak program yang normatif abstrak ya. Yang fokusnya pada rencana aksi. Action plan-nya apa? Masalahnya misalnya penegakan hukum, aksinya apa? Dari segi peningkatan kesejahteraan, tapi dikombinasikan dengan peningkatan integritas. Programnya seperti apa dalam hal peningkatan integritas? Apakah dewan pengawasannya di hakim perlu diperkuat, atau rekrutmennya atau seleksinya perlu lebih intensif lagi sehingga hakim-hakim yang berintegritas dengan rekam jejak yang mumpuni benar-benar yang terpilih. Atau dalam hal anti korupsi, revisi Undang-Undang KPK, kembali lagi ke KPK. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Misalnya memastikan bahwa KPK punya penyidik yang independen, yang tidak tergantung pada lembaga penegak hukum lainnya, misalnya. Atau di bagian internal supervisionnya perlu diperkuat lagi sehingga pelanggaran etika terutama yang dilakukan oleh pimpinan KPK itu tidak terulang lagi. Jadi seperti itu yang harusnya lebih banyak mendominasi
perdebatan dari calon presiden di bidang-bidang berikutnya. di bidang-bidang berikutnya. Baik, terima kasih Mas Wisnu waktunya dan opininya, pendapatnya, argumentasinya sudah banyak memberikan pencerahan kepada kita, dan ya kita ingin supaya masyarakat juga rajin mengikuti debat ini, karena ini kan bagian dari literasi politik gitu ya, bagaimana cara kita melihat debat, bagaimana kemudian menilai, mengevaluasi dari paslon-paslon yang ada, sehingga kita punya ketetapan hati untuk nanti memilih siapa yang terbaik, pemimpin yang akan memimpin negara kita 5 tahun ke depan. Dan kita perlu ingatkan juga untuk jangan golput ya Mas ya. Iya. Nggak boleh golput ya. Jadi anak muda, milenial, Gen Z nggak boleh golput. Karena suara berapapun suara Anda sangat menentukan nasib bangsa ini ke depan. Demikian. Terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih banyak Mas Bongkas atas kesempatannya. Siap. Semoga sukses untuk berbagai macam inisiatif dan kegiatan dari Politician Academy ke depannya. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Demikian dari Politician Academy. Semoga bisa bermanfaat dan salam kebangsaan.